Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat milagros untuk Solmila yang hadir pada malam hari ini. Sebuah kehormatan tentunya kita bisa hadir di tengah-tengah Anda semua di acara Ngemil 22 November 2021, ngobrol bareng eksklusif Solmila. Nah, perkenalkan diri saya, nama saya Andi Rivaldi Ramadan. Saya selaku host yang tentunya akan menemani Bapak Ibu hingga akhir acara nanti. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya pengen sapa-sapa dulu nih. Solmila yang dari mana aja yang hadir pada hari ini? Wow, ada dari Bali. Halo Solmila Bali. Halo Solmila Tegal, Jakarta, Lampung, Sidoarjo, Madiun. Wow, ramai nih hari ini yang hadir ya. Hampir dari seluruh Indonesia. Sepertinya ada juga nih yang dari luar negeri nih. Biasanya suka ada nih dari Hong Kong, Taiwan ya. Halo dari Tegal, dari Bogor. Wow, lengkap sudah nih. Oke, Solmila. Tak lupa juga saya ucapkan kepada top sponsor yang hari ini menjadi top sponsor di hari Senin. Semoga semakin konsisten dan semoga segera tercapai cita-citanya ya. Tetap konsisten di puncak kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Solmila. Ya, tentunya saya rasa mungkin Anda semua sudah tidak sabar ingin bertemu dengan narasumber kita hari ini. Beliau ini adalah manajer qualified Milagros ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa mungkin Solmila yang hadir juga dari tadi ini mungkin sudah pada kenal nih sama beliau. Nah, beliau ini adalah sosok wanita. Nah, wanita karir ya. Beliau ini yang saya kenal nih, beliau ini adalah sosok yang energik tentunya ya. Sosok yang humble dan pekerja keras ya. Dan tak usah dilama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Osa Rohatima. Halo, Assalamualaikum Bu Osa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rivaldi. Halo. Oh, Juga bagaimana? halo, Assalamualaikum juga buat semua Solmila ya. Ya, gimana kabarnya Bu Osa? Alhamdulillah, baik dan bahagia. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Bosa, tema kita Iya. malam ini kan tentang belajar untuk bisa fleksibel ya dalam segala situasi yang artinya hal tersebut adalah salah satu kunci kesuksesan juga ya Bu ya. Iya, insya Allah. Nah, menurut Bu Osa sendiri arti definisi fleksibel menurut versi Ibu tuh seperti apa Bu? Boleh, silahkan. Arti fleksibel itu ya mungkin seperti ini ya. Kalau boleh versi saya ya. Fleksibel itu artinya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita itu bisa menguasai ya. Dalam arti kita bisa tetap berjalan, kita tetap berjalan dengan tujuan kita, walaupun menurut orang itu kondisi tidak memungkinkan, ya. Tapi kita Oke. harus fleksibel. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi justru bagaimana situasi dan kondisi itu bisa kita yang kendalikan. Gitu, Pak Andi. Pak Oke. Rivaldi. Sorry, salah. Tidak apa-apa Bu, nama saya dua-duanya benar Bu. No, mirip. Iya. Mirip. Iya, Bu, ya kan tadi yang seperti dijelaskan Bu Osa nih tentang dari definisi fleksibel Bu ya. Apakah fleksibel yang tadi disebutkan Bu Osa itu diterapkan juga di bisnis Ibu, di bisnis Milagros ini? Ya, tentu saya terapkan ya, terutama mungkin dari waktu perjalanan waktu awal menjalankan bisnis ini. Ya, waktu menjalankan Oke. bisnis ini pertama kali saya mengikuti jadi gini, kondisi waktu itu saat pertama kali saya menjalankan bisnis itu kan tahun 2013 ya. Di mana tahun 2013 itu setahu saya ya, saya nggak tahu ya kalau buat yang lain, tapi setahu saya saat itu tuh kondisi MLM itu lagi buruk di mata masyarakat begitu loh. Ya, karena tahun 2012 itu lagi banyak banget money game. Oh, Ya, jadi waktu itu jadi pas pas aku mau fight di Milagros justru perusahaan MLM itu sedang kurang baik lah gitu di mata masyarakat. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak banget orang yang membuktikan sukses di
MLM gitu kan dengan leadershipnya, dengan kepribadiannya, sehingga akhirnya menjadi sangat udah biasa gitu lah orang masuk MLM ya. Nah jadi dalam kondisi seperti itu gitu kan, saya harus tetap jalan gimana caranya gitu kan. Ya saya akhirnya melihat kondisi ya, kondisi situasi gitu kan, karena seperti itu saya tidak boleh berhenti nih, tidak boleh jadi alasan bahwa saya tidak bisa menjalankan MLM. Ya jujur ya, ini pengalaman pribadi ya, jadi belum tentu ini bisa diterapkan saat ini, karena kan tergantung dari saat itu aku menghadapi lingkungan gitu kan. Jadi untuk menyiasatinya tuh aku tuh menghilangkan kata-kata member. Oke. Jadi adanya tuh kata Kata-kata agen. member itu berarti dihilangkan ya, Bu ya? Saya ilangin waktu itu ya, pengalaman saya tuh ya. Jadi saya tuh bilang ke mereka bahwa saya cuma jualan, saya cuma jualan produk. Nah ketika ada orang yang membeli Milagros, saya bilang sama dia mau didaftarkan jadi agen apa tidak. Kalau dia dapat jadi agen, nanti kamu dapat keuntungannya nih. Keuntungannya apa? Dapat gaji mingguan. Jadi komisi itu gaji. Zaman dulu tuh gajian namanya ya. Jadi saya rubah tuh kata-katanya tuh bener-bener seru. Saya nggak ngerti mungkin kalau sekarang menyalahi aturan atau apa. Pokoknya waktu itu aku mikir harus jalan gimana caranya. Pokoknya harus jalan gitu kan. Iya, terus akhirnya mereka bilang, nanya kan, emang keuntungan jadi agen apa? Ya saya jujur tidak menjelaskan detail tentang komisi gitu kan, karena mungkin takutnya orang tuh udah MLM udah antipati gitu kan. Saya cuma bilang ke mereka bahwa kalau Anda mendapatkan 2 agen ya berarti Senin ditransfer 90.000, udah. Saya cuma presentasi itu doang. Ya. Dan dari situ akhirnya mereka semangat untuk daftar jadi agen dan mendaftarkan agen lagi. Ya. Dan lucunya itu saya benar-benar saya merasa bersyukur banget gitu ya ketemu dengan Milagros, karena saya belajar MLM itu dari tahun 2004. Upline pertama saya tuh Babe loh. Saya kenal Babe dari 2004 ya. Iya, dari waktu saya ngewarung. 17 tahun sekarang berarti, Bu. Iya, ya. Di tahun 2004 saya ikut Babe. Pertama kali MLM pertama itu yaitu upline saya itu Babe. Ya, saya presentasi bareng sama Babe, saya ngalamin waktu itu gitu kan. Terus kita akhirnya terpisahkan dan saya juga masih masuk MLM gitu kan. Dan jujur, Milagros ini adalah sesuatu yang menurut saya tuh berkah banget gitu. Kenapa? Karena mudah banget ya waktu itu ya. Mudah banget gitu loh. Dengan mengatakan kepada mereka mendaftarkan jadi agen, mungkin ini juga karena memang produknya bagus ya. Karena produknya memang sangat-sangat bagus. Makanya saya tuh sampai sering istighfar ya. Ya Allah, ini kok mudah banget ya gitu kan. Semoga kemudahan ini bukan sebuah cobaan, tapi ini adalah jawaban dari kesulitan saya dari tahun 2004 gitu ya. Itu terus saya ucapin Pak, karena pengalaman saya dari MLM 2004 paling mudah itu di Milagros. Waktu itu saya menjalankan dengan cara keagenan dan saya hanya cerita tentang komisi. Kalau kamu mendaftarkan 2 agen baru dapat sponsor dapat gaji 90.000 nanti hari Senin. Nah, berjalannya dengan waktu gitu kan, aku tuh sering diprotes sama mereka. Dan ini protesnya benar-benar bikin nikmat banget. Bu, gimana sih, aku nggak ngerti. Minggu ini kan aku nggak mendaftarkan agen, tapi kok aku dapat gajian. Nggak dapat agen tapi gajian ya, Bu ya. Gimana tuh ceritanya, Bu? Iya, mereka kan jadinya bingung kan. Perasaan aku nggak mendaftarkan agen baru, tapi kok aku gajian, dan gajiannya tuh gede gitu loh. 200, 500, bahkan waktu itu sampai ada mitra saya yang berincome 7 juta seminggu ya. Wow. 7 juta seminggu tahun 2013 tuh ya. Terus waktu itu 2013 sudah. Iya, 7 juta. 7 juta seminggu ya waktu itu. Nah terus saya diprotesnya tuh enak ya kalau protes kayak gitu ya. Maksudnya aku cuma menjelaskan dapat gaji 90.000, tapi mereka dapat ratusan ribu gitu kan. Mereka kan nggak tahu bahwa di situ ada bonus-bonus lain yang mereka sebenarnya belum tahu mungkin ya, Bu ya. Betul, ada bonus pasangan, ada bonus generasi gitu kan. Nah akhirnya di situ saya merasa senang ya, melihat mereka itu kok lebih daripada kepuasan gitu. Kepuasannya tuh jadi lebih gitu ya. Karena mereka cuma bilang dapat 90.000, kok ini aku nggak ngedaftarin agen, aku dapat. Aku cuma bilang sama dia, udah Bu, pokoknya Ibu tenang aja. Pokoknya Ibu semangat aja gitu kan, semangat aja jualan produknya. Jadi sampai saya 3 bulan LC itu nggak ada yang bisa mendaftarkan kartu. Jadi saya ngedaftarin sendiri. Jadi belum ada kartu itu pada saat itu. Maksudnya member saya kan nggak ngerti kartu.
Jadi saya yang closing saya semua sendiri yang ngatur. Saya cuma nanya sama dia. Iya, jadi dia store data gitu kan, store data ke saya, Bu, ini saya dapat agen baru atau misalnya ini ada agen baru. Oke, ini siapa yang apa namanya yang ditulis manual, Bu. Kan ya. Bahkan aku tipenya orangnya bukan yang administratif loh, Pak. Jadi aku ngecek jaringan itu kalau ada fotonya zaman dulu tuh aku tuh layar komputer tuh 2, layar HP 1 gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tuh gampang aja yang ngomongnya, ini yang ngajaknya Bu Tini, Tini siapa, GS berapa, mereka banyak kan nggak tahu ya. Itu saya benar-benar merasa lelah banget gitu Pak. Saya closing itu bisa sampai nggak tidur gitu kan, tidur paling sejam 2 jam gitu kan. Saking banyaknya tuh Bu. Dan saya juga pengen mereka Senin gajian gitu kan. Ya bayangin aja ya, 2000 titik gitu loh, aku closing sendiri. Itu ya. Ditulis satu-satu, diinput satu-satu. Ya, tapi ketika lelah ya saya bilang, kamu kemarin-kemarin berdoa sama Allah ya kan, pengen dikasih suatu apa namanya peluang gitu kan, satu kemudahan ya. Sekarang kamu dikasih kesibukan ya, harusnya bersyukur dong daripada kamu nggak ada kerjaan. Jadi saya happy aja. Sampai pada akhirnya di bulan ketiga saya LC ya, LC terus dapat reward ke Singapura. Saya bilang ke mereka gitu kan, oh iya saya nanti mau ke Singapura nih. Nah kalau aku ke Singapura, tahu nggak bahwa kalian itu sebetulnya dapat gajian tuh dari mana? Saya pengen ketemu dulu deh. Nah ketemulah Pak di Bandung. Saya bikin pertemuan. Kalau nggak salah itu 300 orang yang datang ya. Wow. Padahal kondisinya pada saat itu banyak godaan-godaan money game ya Bu ya. Betul. Jadi bahkan mereka itu ketika pertemuan pertama itu baru saya bilang ke mereka bahwa gimana dengan produknya, dan banyak banget yang belum ketemu sama saya walaupun posisi sama-sama di Bandung ya, termasuk sama Bu Ayu juga saya belum pernah ketemu gitu kan. Saya bilang ke mereka produknya oke, seneng Bu jualannya Bu, banyak yang sembuh ini, sembuh ini, tiap Senin dapat gajian gitu kan. Akhirnya saya di situ bilang sama mereka bahwa kalian tuh gajian karena ada kartu yang saya daftarin. Dan tanpa mereka tahu ya Bu. Iya. Tahu ternyata Bu Osa tuh diam-diam nginputin ke masing-masing ke orang ini ya, kartu perorangan ya Bu ya. Iya, dan sesuai sponsorisasinya sesuai. Jadi saya detail nanya ke mereka jangan sampai ada kesalahan gitu kan. Dan setelah itu saya bilang sama mereka bahwa nanti Februari sama ke Singapura. Jadi sementara itu mungkin kalian tidak gajian dulu ya, karena aku nggak bisa closing, aku nggak bisa nginput kartu karena aku di Singapura. Kan mereka udah biasa gajian Pak. Akhirnya gimana tuh? Oh nggak mau tuh Bu. Jadi gimana caranya? Ya. Berarti mau nggak mau ibu harus belajar cara input kartu. Oke, karena pada saat itu memang mungkin mereka tuh belum diinfokan ya Bu ya cara ini kartu ya. Akhirnya ya, dan mereka akhirnya ngantri Pak ke apartemen saya. Ngantri ya? Ngantri pada pengen belajar. Oke, padahal sebenarnya mereka tuh fokus beli itu ke produknya aja kali ya Bu ya pada saat itu ya. Betul. Bahkan yang gaji 7 juta seminggu itu pas mau belajar input dia baru beli laptop. Ya, udah gitu saya suruh dia nyalain, dia bingung. Saya nggak bisa nyalainnya, saya cuma beli doang. Lucu banget, itu udah lucu banget. Pada saat itu Bu Osa nyewa karyawan nggak? Maksudnya rekrut karyawan nggak untuk input seperti itu? Enggak lah. Enggak lah Pak. 2.000 orang Bu? Berdua sama ini suami. Oke, siap. Jadi berdua saya minta bantuan sebutin karena kan dari handphone datanya ya kan. Jadi nyebutin saya ngetik. Jadi memang kebanyakan sih saya kerjain, nggak pakai karyawan. Itu benar-benar saya tuh bisa seminggu nggak keluar dari pintu apartemen Pak. Oke. Dan kursinya tuh nggak nyaman banget loh Pak. Kursi pecel lele. Kursi pecel lele. Oke. Iya. Bu, itu kan pada saat itu kan mungkin mereka belum tahu ya Bu ya. Tapi akhirnya karena Bu Osa posisinya pada saat itu mau ke Singapura, akhirnya mereka bertanya-tanya tuh ya. Dan akhirnya mungkin mereka mau belajar tuh gimana cara input dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan akhirnya tahu. Dan saya akhirnya bilang ke mereka bahwa ini adalah MLM, gimana? Apa kalian mau mundur atau gimana? Nggak mungkin mundur lah, udah gajian tiap Senin. Udah dapat bonusnya gede-gede. Iya. Akhirnya mereka bilang, saya nanya dulu, kalian suka nggak sama MLM? Nggak suka Bu, nggak suka. Pas saya bilang, bahwa ini ada MLM, terus gimana? Kalian terserah mau selesai, mau udahan? Ya enggak lah Bu. Nggak mungkin lah, udah komisi jutaan. Akhirnya mereka belajar. Mereka pada saat itu
harga pada saat itu kan mungkin sekitar 250.000 kali ya Bu ya pada saat itu ya. Nah, Kalau nggak betul. salah. Itu Dia tuh juga salah satu mereka nggak ada kunci ya. pertanyaan gitu. Maksudnya ini air harganya segini gitu. Pertanyaan misalnya price ya. Banyak kan harganya terbuat dari apa atau mungkin mereka cuma tahu tentang manfaatnya, banyak manfaatnya jadi mereka beli. Jadi gini Pak, kalau saya tuh waktu itu jualan tidak menjelaskan apa itu Milagros. Bahkan saya sendiri juga belum tahu banyak ya Milagros itu seperti apa, karena kan zaman dulu kan belum banyak pertemuan, terus belum ada penjelasan yang lebih gimana, apa yang cuma demo betadin doang kan waktu itu kan. Jadi saya cuma sharing tentang testimoni pribadi saya dan keluarga. Jadi saya di medsos, di mana di dulu BBM ya, itu saya cuma cerita bahwa saya mengalami hal seperti ini, Zaman mama BBM saya ya Bu. zaman BBM ya. Wah. Jadi saya cuma cerita pengalaman kesembuhan tanpa cerita bahwa Milagros itu apa, pH-nya berapa gitu kan, nggak ke situ. Jadi mereka cuma nanya, loh kok Bu bisa sembuh, ya itu dia makanya yang bikin aku bingung gitu kan. Ini beneran kejadian seperti ini. Paling saya cuma, dan karena kan saya mainnya online Pak, jadi kebetulan saya waktu itu kan habis operasi, nggak bisa turun dari kasur pun nggak bisa ya, jadi cuma bisa duduk doang, udah nggak bisa beraktivitas gitu kan. Jadi saya cuma presentasi itu cuma lewat handphone gitu kan, cuma lewat handphone. Itu lewat handphone 2000 Bu. Iya, handphonenya Gemini lagi Pak, 2000. yang pakai kursor. Bayang. Gemini belum bisa copy paste dulu kayaknya Bu, masih ketik satu-satu. Tapi udah bisa closing 2000. Iya. Luar biasa. Kan sampai bengkok nih Pak tangan aku nih, sampai kena saraf waktu itu. Pernah konsultasi sama Pak Angga, jadi saya pernah kaku ini sampai mau lumpuh gitu kan. Sampai mau lumpuh ini, sampai megang handphone di sini kan, sampai bengkok. Dan alhamdulillah sama Milagros juga sembuhnya, padahal harusnya operasi di sini tadinya. Karena gini terus kan. Ngetik. Oke. Oh, pada saat dulu memang mereka tuh masih takut ya dengan MLM tuh. Iya, pada waktu itu pas kebetulan. Memang kondisinya lagi banyak orang yang merasa tertipu, lagi orang yang trauma dengan money game yang berkedokan MLM, atau jelas-jelas terang-terangan money game. Jadi memang kondisi 2013 itu kalau nggak salah memang lagi berat ya, terberat. Bu, namun kan lagi berat-beratnya pada saat itu ya Bu. Nah kira-kira apa tuh yang bisa resepnya nih Bu, biar kayak bisa kayak Bosa gitu, walaupun hanya modal handphone gitu, bisa closing banyak. Ada nggak kiat-kiatnya tuh? Ya setelah saya pelajarin ya Pak ya, selain memang untuk sukses itu butuh proses yang tidak pendek gitu ya. Jadi kalau saya runut gitu ya, saya waktu di MLM tahun 2004 gitu kan, terus mencari MLM gitu kan, terus Allah ngasih jawaban Milagros tuh, jujur saya awalnya tuh berdoa sama Allah tuh, ya Allah aku tuh pengen fight gitu loh, aku tuh pengen sukses gitu loh, aku harus di mana gitu, karena aku udah mencoba di bank, aku di bank, maksudnya jadi karyawan aku nggak cocok, aku pernah dagang nggak cocok ya, pernah buka usaha konveksi aku nggak cocok, aku tuh pengennya MLM gitu, aku tuh pengennya yang berbisnis yang pada suatu hari nanti tuh aku ada waktu untuk keluarga. Aku tuh harus di mana, karena dari sekian itu beberapa kali aku masuk MLM perusahaannya tuh bangkrut. Ya, nah jadi ketika aku perusahaan yang sebelumnya tuh bangkrut, makanya Bosa. Iya, aku 4 kali ya mengalami. 4 kali. Wow. Alhamdulillah aku nggak menyerah gitu ya. Iya, dari 2004 4 kali pindah MLM. Iya, itu pengalaman sama Babe itu. Kita lagi sering-seringnya rekrut, tiba-tiba webnya hilang. Lah, gimana itu Bu? Pas hilang. Iya gitu. Itu, jadi money game berkedokan MLM mungkin ya. Aku juga dulu kan nggak ngerti gitu kan. Pokoknya sama Babe itu kita waktu itu lagi banyak uang yang diinvest ya Bu ya di situ ya. Ya, dan setelah itu masuk lagi sama 4 kali saya, 4 kali. Ya. Baru ketemu sama Milagros. Nah, itu pun diajak juga sama Babe. Waktu itu saya dikenalin sama Pak Agus Purnomo bilang gini, Teh saya kenalin ya sama foundernya, pas keluar, Babe, Pak Wahyudi aku kenal, aku bilang. Iya. Dunia sempit ya Bu, ketemu lagi sama Babe. Kita ketawa-ketawa orang inget zaman dulu.
Oke. gitu. Dan memang waktu itu saya sempat berdoa begitu, akhirnya mimpi Pak. Aku dapat Oke. mimpi gitu kan. Mhm. Tadinya tuh aku belum mau jalanin Milagros ya, karena memang aku lagi jalan MLM sebelumnya di Milagros gitu kan, dan aku tahu bahwa untuk sukses itu tidak bisa mengerjakan dua bisnis dalam bersamaan gitu, dan ada kode etiknya juga. Tapi aku waktu itu ngambil kesempatan untuk closing ya, jadi saya juga closing tuh karena ngeliat Pak Agus jauh-jauh dari Jakarta, demo sama Pak Hermanto, ngumpulin teman-teman kita di MLM sebelumnya, itu nggak ada yang join loh Pak. Nah, Pak Hmm. Agus Purnomo loh, sempat closing, sempat gak ada yang join, akhirnya aku mikir, duh kasihan dia udah jauh-jauh dari Jakarta gitu kan, mana aku tahu Pak Agus juga lagi bangkrut, Pak Hermanto juga lagi, kondisinya semua lagi begitulah, karena kita dulu satu satu perusahaan ya. Terus gue bilang, ya udahlah, closing loh, maksudnya gak ada closing, jadi jujur, saya tuh karena itu loh closingnya, awalnya, Oh, closing lah, faktor kasihan karena gitu. pada saat itu tidak ada yang closing akhirnya bosan. Sudah lah, Oh, saya closing. padahal aku juga nggak punya duit itu Pak. Aku bilang sama Pak Agus kan, mau bohong, Hmm? Pak tunggu ya, saya mau ke ATM dulu. Padahal nggak, saya cari gesek tunai. Saya pakai kartu kredit, saya gesek tunai. Saya bayar ke Pak Agus Purnomo, saya jual ke mama saya. Mama saya bilang ke mama, mama ini ID-nya didaftarin dulu nama aku ya. Ya alhamdulillah mama sebelum asam Oke. urat nembus. Terus lanjut kakak saya, adik saya, jadi saya join gratis. Oke, jadi join gratis karena produknya Iyalah, sudah duitnya dibeli langsung ya. saya bayarin ke kartu kredit. Iya, 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 betul, betul, Nah, betul. jadi dari proses join itu bulan Maret, kenapa saya baru aktifnya Oktober gitu kan? Karena awalnya tuh saya bingung ya harus seperti apa. Mimpi saya tuh Pak, mimpinya tuh Milagros itu tiba-tiba banyak orang yang datang ke rumah nanya Milagros. Ya, aku bilang, ya nanti sore ada, padahal cuma buat supaya mereka pulang gitu. Ternyata sore datang lagi gitu kan. Terus aku ngeliat anak kecil tuh udah kayak minum Milagros, udah kayak minum aqua gitu loh Pak. Aku tuh ngeliat gitu, kok mereka minum kayak air biasa sih gitu ya, kayak nggak mahal, padahal kan mahal gitu ya. Nah di situ pas bangun, pas bangun tuh aku langsung bilang bahwa oke, aku akan fight di sini. Kok nggak tahu ya mimpi itu kok kayaknya nggak tahu bisa mempengaruhi aku untuk ambil keputusan, dan alhamdulillah saya langsung komitmen saya akan mencoba setahun. Kalau satu Hmm. tahun saya dapat ratusan juta, saya akan lanjutkan ke 3 tahun. Kalau 3 tahun saya dapat miliaran, saya lanjutin terus. Dan alhamdulillah, walaupun waktu itu naik harga, ya saya ubahlah kata-katanya menjadi harga promo gitu kan. Harga Hari ini promo. harga promo, nanti Januari harga normal. Kenapa? Kenapa Bu promo? Karena Milagros kan baru, dulu kan baru ya, anggaplah baru gitu. Jadi lagi ngumpulin testimoni Bu gitu kan, makanya dikasih dulu harga promo biar banyak dulu yang minum. Nanti Januari harganya normal, dan alhamdulillah saya waktu itu jadi Oke. stokis tanpa modal. Tanpa modal ya, Ah, karena orang langsung order produk tuh sampai kalau nggak salah sampai 400 dus ya, kalau nggak salah oke. sampai 400 dus, Tanpa dan aku modal. minta uang duluan ya, nggak gemodal sama sekali. Oke. Itu fleksibel. Jadi jangan sampai teman-teman tidak punya modal nggak bisa jalanin bisnis ini. Jujur saya jadi stokis tanpa modal sama sekali. Jadi saya jalanin bisnis ini Pak dulu tuh nggak punya uang, beli satu dus pun nggak punya. Ya jadi saya Harus gesek kartu kredit, Bu. Harus ini iya, dulu. dan setelah setelah itu kan diminum sama mama saya gitu ya, itu jadi ID member. Saya pengen jalanin bisnis ini ketika Oktober itu kondisi saya lagi terpuruk banget. Ketika ada orang yang beli satu dus, saya bilang bahwa saya nggak ada uang, bisa nggak uangnya kasih dulu ke saya belanjain ke kantor. Walaupun itu orang Oke. di pinggir jalan, dia buka toko, kita nawarin produk, nggak disangka gitu aku bawa botolan, dia pengen satu dus. Ya saya sih nggak gengsi ya, saya bilang aja bahwa bisa nggak ditransfer dulu. Makanya saya agak bingung ya kalau ada mitra yang bilang saya harus nyetok barang, saya harus uang dapur kepake atau uang impian kepake. Saya sendiri waktu itu ngomong aja, dan itu kebukti loh Pak. Kemarin mitra saya WA saya gini, Bu bisa nggak pinjam produk 6 dus? Ya, dia capture obrolan sama calon mitranya. Dia bilang tolong besok bawa 6 dus, mau dibeli. Saya bilang sama dia, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Bilang sama ibu itu bahwa kamu tidak punya uang, minta tolong ditransfer, besok barangnya dikirim, saya belanjain ke kantor. Itu kan sesuatu yang jarang banget gitu Pak, berani. Orang tuh berani seperti itu ya. Tapi aku berani ngomong karena itu pengalaman aku pribadi, dulu jalannya kan seperti itu. Dan luar biasa, dia, alhamdulillah ya mitra aku tuh teachable gitu, dia tuh trust banget gitu. Akhirnya, oke Bu, saya coba. Kamu udah pernah ketemu sama orangnya? Enggak Bu, ini referensi dari mitra saya. Ya udah cobain ngomong kayak begitu. Itu udah malam, kalau kira-kira jam 9 malam. Dan akhirnya dia capture apa coba?
transfer 6 dus. Iya Bu, transfer. Di bawahnya tulisan, yakin ya besok sampai? Iya Bu, saya sampai. Saya bilang nggak usah takut dianggap penipu. Penipu tuh nggak pura-pura punya uang. Kalau kita ngomong nggak punya uang, nggak mungkin kita dianggap penipu, ya kan? Dan itu saya lakukan dulu. Saya ada, Bu, order 15 dus, 10 dus. Saya bilang sama dia, bisa ditransfer dulu Bu uangnya biar saya belanjain ke kantor. Saya kumpulin tuh, pagi-pagi bangun tidur udah ada 30 pesanan, 40 pesanan. Saya masukin ke kantor, saya ajukan stokis, kurang 20 dus. Gimana caranya hari ini harus ada 20 dus orderan. Dan alhamdulillah satu hari 60 dus. Bisa, saya sorenya ke kantor Cimahi, saya lunasin pembayaran stokis, jadi terus muter dari orderan, bukan dari uang saya. Sampai Desember, dari Oktober saya hitung ada 400 dus, ternyata 200-an lah itu punya saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu perjalanannya. Ternyata wah, saya baru tahu juga nih stokis terbaik nomor 3 waktu itu. Wow, keren banget, luar biasa sekali Bu. Nah, biasanya kan hal-hal gini kan itu hal-hal manisnya tuh Bu ya. Nah tentunya kan pasti Bu Osatu juga dari perjalanan panjang itu pasti ketemulah sama hal-hal yang membuat istilahnya Bu Osatu kecewa dan lain sebagainya. Mungkin pernah capek-capek presentasi memperkenalkan produk tapi nol closing ya, atau nggak ada sama sekali closing. Nah Bu Osatu gimana tuh menyikapi hal-hal seperti itu Bu? Ya, kalau kan ada saya yang, tuh ya ini mungkin dibutuhkan juga untuk para teman-teman semua ya. Jadi saya bersyukur banget gitu ya. Saya waktu SMP itu banyak banget dikasih masukan-masukan dari almarhum bapak saya gitu kan, tentang sebab akibat, tentang bagaimana cara kita menguasai situasi dan segala macam. Akhirnya saya tuh punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan itu tidak pernah lost di mata Allah. Itu yang membuat saya kuat. Jadi saya tuh percaya apapun usaha kecil, apapun usaha saya, apalagi besar gitu kan, Allah tuh pasti bayar. Tapi saya nggak tahu waktunya kapan. Dan ini pernah kejadian waktu itu ya. Ini pelajaran juga sih mungkin buat yang lain ya. Jadi saya cerita masa lalu nih ya. Jadi kan ceritanya tuh di Sukabumi tuh ada yang order Milagros ke saya. Saya kan kirim dulu pakai kargo ya. Nyampainya itu 4-5 hari. Nah di sini suka dukanya ya. Karena ternyata kargo itu kan kadang ada yang nggak nyampe, baru tahu aku ya kalau ada kargo yang nggak nyampe ke alamat kalau dia di daerah. Dia ternyata harus kargo yang lain. Dan itu itu ribet banget gitu ya, sampai tapi aku bertahan terus kan, karena aku udah komitmen 1 tahun gak boleh berhenti apapun tantangannya gitu kan, sulit apapun aku harus tetap jalan. Nah terus akhirnya menemukan sesuatu di mana harus ke Sukabumi ya, harus ke Sukabumi karena orangnya bilang gini, Bu produknya belum datang, gimana nih, aku butuh banget gitu kan. Aku telepon ke kargo juga GJ gitu, gak jelas gitu ya, jadi belum jelas lah gitu. Dia bilang, Bu ke daerah sana itu harus nunggu orderan yang lain gitu, kita nganternya harus sekalian, jadi belum tentu gitu bisa dikirim hari ini atau besok. Ya udah akhirnya aku bilang ya udah harus ke Sukabumi, ambilin produk gitu kan. Saya bilang saya nggak mau rugi ya, dalam arti gini, mengefektifkan ya, mengefektifkan. Bu kalau gitu tolong kumpulin keluar tetangganya, saya bilang gitu kan, tolong kumpulin tetangganya, kita sambil demo di sana. Dan alhamdulillah waktu itu ke Sukabumi ya, dan ke Sukabumi itu dengan tidak tahu alamatnya, terus sudah nyampe Sukabumi, ternyata itu si kargo nganterin, Pak. Kayaknya langsung ada orderan kali ya. Iya, jadi kan biasanya kalau kargo itu kan cuma, biasanya dia taruh di base-nya aja gitu, nanti konsumennya yang ambil di situ mungkin. Tapi ternyata enggak sih, karena jauh. Jadi daerah Pelabuhan Ratu kalau nggak salah. Jadi ketika barang itu nyampe, ketika aku nyampe Sukabumi, barang dari kargo pun nyampe gitu loh. Nah akhirnya si yang konsumen kayak udah nggak butuh lagi produk yang dari aku kan, kayak nggak butuh lagi orang dari kargo udah nyampe ya kan. Terus akhirnya pulang lah. Jadi waktu itu bukan saya sih yang kesana ya, suami saya, mantan suami saya. Nah dia pulang ke Bandung subuh ya, dan aku kaget loh Pak, dia pulang tetap membawa 2 dus Milagros. Pergi bawa 2 dus, pulang bawa 2 dus, Sukabumi loh ya, pakai angkot. Angkot. Ya, sikap saya gimana? Sikap saya gini, keren, udah bagus, Allah pasti nilai, nggak ada yang sia-sia.
Dia soalnya dianya nggak mau beli, udah datang barang dari kargonya, nggak apa-apa, udah keren. Perjalanan kita, perjalanan ke Sukabumi balik lagi itu nggak hilang di mata Allah. Jadi ketika aku mengalami kegagalan, ketika aku mengalami tolakan, aku selalu bilang bahwa ini semua dihitung, dan hitungan Allah tuh kalkulatornya lebih keren daripada manusia. Jadi ketika saya mengalami kata orang kegagalan, saya tidak merasa gagal, tapi itu hanya tabungan saya, ya, yang nanti Allah akan bayar dengan cara dirapel. Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Ya, saya mikir kenapa ada orang berincome ratusan juta per bulan, kenapa orang ada berincome miliaran per bulan, ya. Berarti kan sedangkan di luar sana orang nyari 3 juta per bulan itu harus butuh berapa ratus tahun untuk dapat miliaran. Artinya, ya kan? Artinya Allah akan membayar. Makanya saya tuh jujur Pak, kalau dalam menghadapi tolakan atau apa, saya tidak pernah merasa itu gagal, tapi itu tetap dihitung gitu sama Allah. Makanya saya nggak pernah berhenti. Usaha nggak mengkhianati hasil ya Bu ya. Bu, itu salah satu Bu story-story yang mungkin bisa menginspirasi kita juga nih semua yang ada di sini ya Solmila. Nah, iya, pastikan hal tersebut nggak lepas dari fokus Bu, di mana dulu Bu Osa cerita bahwa dulu ada usaha lain selain usaha ini, akhirnya sampai sekarang fokus di Milagros. Nah, bicara tentang fokus kan Bu, apalagi saat ini nih, kalau kita bicara saat ini tuh di era pandemi seperti ini Bu, pasti banyak banget alasan-alasan yang menghambat suatu tindakan kita gitu atau niat kita gitu Bu ya. Nah, terkadang kan kebanyakan orang pada saat ini tuh kebanyakan fokus, ada yang fokus hanya dengan situasi pada saat ini, misalnya seperti pandemi, atau ada juga yang memang ya udah pandemi it's pandemi gitu. Udah saatnya kita hajar ya kita demi keluarga dan demi diri kita gitu. Nah, kalau saya sih biasanya lebih sering menyebutnya tuh new era. Nah, kalau sekarang tuh new era. Nah, Bu, kira-kira kalau seperti ini nih, apalagi melihat story Bu Osa ya, pada saat dulu perjuangannya seperti apa dan saat sekarang. Sekarang kan padahal sebenarnya kalau MLM tuh biasanya banyak orang bilang nafasnya tuh di pertemuan. Nah, kalau menurut Bu Osa gimana nih Bu? Apalagi biasanya kan ada yang join cuma 1 bulan, akhirnya berhenti karena takut pandemi, takut kumpul-kumpul, takut sosialisasi dengan orang. Nah, kalau menurut Bu Osa nih gimana nih menyikapi hal-hal seperti ini? Ya, saya awal tuh ya waktu awal pandemi itu kan kalau nggak salah Maret ya, Maret 2020 ya. Jadi kebetulan waktu bulan Februari itu saya bersama tim. Lagi Bu. Iya. Setelah dari Dubai banget itu kan, langsung dari besoknya lockdown. Jadi kebetulan Februarinya itu saya bersama tim itu sedang membuat satu program ya, namanya TM1 apa saya lupa. Pokoknya sedang membangun impian gitu loh Pak. Menciptakan impian itu seperti apa. Itu Februari loh, dan Maretnya kena pandemi gitu kan. Dan saya ngasih kepada mitra saya bilangnya gini, percaya nggak kalau segala sesuatu doa yang terkabulkan itu adalah plus ujiannya, ya. Dan menurut saya pandemi ini adalah ujiannya begitu besar buat kita. Kenapa? Karena kalian Februari nulis impian besar-besar gitu loh, ya. Dan mungkin bisa jadi ini adalah sebuah jawaban siapa yang bertahan dengan kondisi seperti ini. Kita nggak pernah tahu kenapa Allah berikan pandemi kepada kita. Dan pas banget BBB Februari itu sedang membuat impian, dan saya tuh yakin banget di mana ada kemudahan pasti ada kesulitan sebelumnya. Nah, bisa jadi ini adalah jalan di mana impian Anda akan tercapai. Di sini tuh kayak ujian gitu loh Pak. Ujian sampai di mana Anda menggantungkan kepada Allah. Apa Anda menggantungkan kepada komisi atau Anda menggantungkan kepada Allah? Apa Anda menggantungkan sama pandemi? Kalau saya, mitra saya dibilang gini, Bu gimana nih lagi pandemi gini, komisi lagi begini, omset lagi begini, apa impian saya? Lanjut. Saya bilang lanjutkan, percaya nggak Pak? Hari ini aja teman mitra saya ada yang lagi bangun kos-kosan, ada yang lagi beli tanah buat bikin kontrakan, bahkan Bu Ranti lagi bangun rumah, Bu Naria lagi bikin kos-kosan. Mereka konsultasi ke saya, lanjut nggak? Lanjutkan. Kenapa mesti takut? Kan Allah yang akan memberi. Siapa tahu justru dengan kita begitu, kita nggak tahu ke depan nasibnya seperti apa, Milagros seperti apa. Karena kebetulan kita sekarang lagi di Milagros. Jadi bukan berarti jadi satu halangan, tapi justru jadikanlah ini adalah sebuah plus dari Allah, akan dikabulkan doa kita, tapi plus ujiannya. Jangan sampai kita nggak menerima ujiannya gitu. Jadi happy aja, nggak jadi masalah. Nah sekarang dengan masalah orang yang ketakutan, jujur ya, saya sendiri juga parno waktu di awal ya. Saya parno di awal. Apalagi lihat berita di mana-mana Bu, waduh. Dan alhamdulillah di rumah saya nggak ada TV sih Pak. Alhamdulillah nggak ada TV di rumah saya, sampai sekarang nggak ada TV. Karena Jasmine, kenapa nggak ada TV Bu?
Ya paling cuman nggak terlalu penting ya. Jadi menurut saya baca bisa di internet lah atau di mana gitu ya. Jadi saya waktu itu mikir gini, ingat nggak beberapa puluh tahun ke belakang ya, kita mungkin nonton film barat ya, kok bisa sih orang naik mobil ditunjukin sama maps ya, tanpa sadarin hari ini kita melakukan itu gitu kan. Terus kok orang bisa sih nelfon ketemu muka kayak sekarang ini nih sama bapak gitu kan. Dan hari ini kita melakukan ini gitu. Dan orang meeting kok bisa sih tanpa ketemu, kan film-film barat dari dulu udah begitu Pak. Saya juga dulu kan bingung lihat film itu, tapi kan sekarang kejadian. Jadi menurut saya tidak ada alasan kalaupun waktu itu saat itu pertemuan itu tidak bisa dilakukan, bukan berarti alasan pertemuan itu tidak bisa terjadi gitu. Ya, tapi kan tuh nggak dapat feel-nya, nggak dapat energinya gitu kan. Memang mungkin pasti berbeda dengan offline, tapi kan apa yang bisa kita kerjakan di depan mata kerjain lah, gitu kan. Kalau saya sih gitu diam gitu aja. ya Bu ya. Kenapa Pak? Kita gerak, setidaknya kita nggak diam gitu menyikapi hal ini ya. Jadi ada banyak opsi-opsi yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Betul, dan otak kita tuh kadang-kadang ngedadak cerdas gitu loh Pak. Kalau kitanya tetap dengan tujuan, mau kondisi seperti apapun, jalan keluar itu tiba-tiba ada. Dan menurut saya saat ini ya, saya kurang setuju kalau misalnya terus bilang pandemi, pandemi, pandemi. Kenapa? Coba deh keluar dari rumah, masuk pasar, masuk mall, di jalan itu udah macet, udah rame, walaupun masih pakai masker gitu ya. Aku sedih berdoa kapan masker itu dibuka gitu kan. Wah, artinya apa? Sekarang tuh udah biasa aja sebetulnya, jangan terlalu termakan dengan apa namanya berita-berita gitu loh. Makanya keluar aja cobain gitu loh. Jangan-jangan orang yang bilang masih terhalang dengan pandemi karena dia nggak pernah keluar rumah, atau dia ke pasar tapi dia lupa bahwa di pasar juga banyak orang gitu kan, ke mall juga banyak orang. Menurut saya sih udah new normal sih, udah nggak ada alasan lagi nggak ada pertemuan, atau misalnya kita alasan gimana, kalaupun kita nggak bisa karena hamil besar misalnya, karena kita punya bayi menyusui, ya lakukanlah dengan virtual gitu kan, apapun bisa dilakukan. Buktinya saya 3 bulan loh waktu itu menjalankan bisnis tanpa ketemu muka, dan saya bisa LC gitu kan, saya bisa LC dan saya habis operasi loh Pak. Wow. Artinya kan fleksibel. Kalau orang bilang, Bu, saya habis operasi, justru karena saya habis operasi saya harus sukses, harus kerja, udah mau operasi. Jangan sampai jadi orang rugi gitu loh Pak, udah mau operasi bisnis hancur, nggak mau dong. Benar. Ya, sekarang juga sama nih, gara-gara pandemi ya kan, gara-gara pandemi kita nggak bisa pertemuan, bisnis hancur, berarti rugi amat kita hidup kan. Carilah keuntungannya apa gitu loh, supaya terus jadi orang yang beruntung gitu. Merasa beruntung aja dulu. Gitu sih Pak. Siap Bu. Jadi memang kita jadikan pandemi sebagai tantangan ya Bu ya. Karena betul, biasanya kan bahkan banyak. mungkin ya saya sih yakin Pak, saya yakin ya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa melihat bahwa kesulitan itu adalah datangnya dari Allah dan tentu itu adalah terbaik buat kita. Pasti akan dapat. Tapi kalau menghadapi kesulitan itu adalah dengan keluhan, yang akan ada kemudahannya. Jadi mendingan yang mana? Sama-sama sulit, di depannya tambah sulit, atau mau dapat kemudahan? Ya udah, mendingan kita bersyukur aja gitu kan. Kita cari aja positifnya apa? Positifnya, aku yang tadinya ketemu mitra cuman beberapa orang seminggu, aku sehari bisa 10 loh. Kok bisa? Ya iyalah pakai Zoom gitu kan. Zoom. Alhamdulillah. Ya ambil sekarang positifnya udah lah. Gak ada batasan lagi ya Bu ya. Apalagi teknologi semakin maju. Tinggal gimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi ini ya Bu ya. Iya benar, banyak banget berita-berita anak SMP bisa beromset ratusan juta dari jualan marketing, apa namanya, digital marketing ya kan. Terus saya juga pernah tuh belanja buat Jasmine, ngelihat ibu-ibu dengan baju dasteran yang ya kurang gimana tapi dia belanja di atas 5 juta gitu kan. Aku yakin pasti dia jualan. Dan jualan sekarang tuh mudah banget, nggak perlu Anda punya tempat seperti dulu, punya modal besar, jadi nggak ada alasan tuh dengan pandemi Anda tidak bisa beromset atau tidak bisa bertahan hidup gitu loh, tidak bisa bergerak, nggak ada alasan gitu. Oke. Wah, keren sekali ya Bu ya. Karena biasanya orang-orang sukses nih rata-rata biasanya orang yang fleksibel ya Bu, apalagi dilihat dari Bu Osa ya. Bu Osa tuh ibu rumah tangga, urus anak, tapi tetap masih bisa gitu. Fleksibel ya, multi talent, bisa menjalankan bisnis juga, ya, menjalankan kerjaan rumah tangga. Nah, untuk kondisi seperti ini Bu, pandemi seperti ini tuh biasanya apa strategi-strategi yang Bu Osa
lakukan gitu biar agar terus bertahan? Karena kan kita lihat saat ini, wow banyak banget, bahkan perusahaan-perusahaan seadidaya gimana pun ada juga yang bangkrut, tutup warung gitu, gulung tikar. Nah, Ya. kalau Bu Osa, strategi apa nih yang Bu Osa lakukan? Ya, kalau saya bilang sih kuncinya dari MLM ya, atau nggak tahu bisnis yang lain pun mungkin ya, ketika membangun sebuah jaringan tuh kuncinya sih di konsultasi ya Pak ya. Konsultasi. Jadi memang konsultasi kita bicara dari hati ke hati dengan mitra kita, terus kita menjadi solusi buat masalah mereka gitu kan. Itu sih lebih menguat ya menurut aku. Selain pertemuan, selain meeting, tapi justru pendekatan secara emosionalnya itu yang harus lebih dibangun karena dalam kondisi seperti kemarin itu banyak banget orang yang drop, banyak banget orang yang Banyak. mengalami frustasi atau gimana. Disitulah justru peran sebagai upline bagaimana menyemangati mereka, seperti contoh nih ya, seperti contoh ada mitra saya gitu kan, Bu gimana nih, aku kan butuh kehidupan sehari-hari gitu kan, terus aku ada tawaran nih untuk menawarkan produk gue. Aku lihat dulu dia itu siapa. Kalau dia masih new member, dia masih leader, masih dia core leader gitu kan, dalam kondisi pandemi gini dia mencari apa namanya sampingan yang lain, saya bahkan support Kak. Saya bilang sama dia, bagus, nggak masalah. Kenapa? Justru nanti konsumen kue itu jangan lupa tawarin Milagros. Ya, jadi yang harus diperbaiki di awal adalah mindsetnya. Anda berjualan kue saat pandemi ini, apa akan dijadikan satu pekerjaan selamanya? Memang tujuannya pengen jadi jualan kue, atau memang dijadikan satu batu loncatan? Justru disitulah Anda akan menambah banyak daftar nama. Dan alhamdulillah, yang kejadiannya ya, jadi akhirnya closingnya tambah banyak gitu loh. Jangan sampai kita juga sebagai leader tidak apa realistis ya. Kita bilang ke mereka, nggak bisa, kamu nggak boleh, kamu harus fokus. Hey, coba deh ngaca, apakah Anda langsung fokus? Enggak Bu, saya dulu sambil kerja. Anda karena kerja jadi kelihatannya tidak mendua gitu kan. Tapi kalau bagi orang yang tidak bekerja, berarti kan dia akan jualan cireng, mungkin jualan kerudung, ya nggak masalah gitu loh. Selama Anda bukan LC ya, karena kalau sudah LC kan pekerjaannya sudah berbeda. Bahkan di perusahaan pun ada tidak boleh, itu kan sama-sama MLM gitu kan. Jadi kita juga sebagai leader jangan galau-galau banget gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Malah justru harusnya disupport. Jangan sampai malah jadi musuhan gitu, dikeluarin dari grup lah, dianggap nggak fokus. Justru ambil positifnya gitu kan. Oh bagus lah kalau kamu sambil jualan itu, berarti kan nambah teman baru ya, nambah konsumen baru sambil tawarin Milagros. Karena tujuan kamu adalah bisnisnya Milagros. Jadi jualan itu dijadikan satu batu loncatan. Saya cerita tentang pengalaman saya juga pribadi dulu nggak langsung melepas pekerjaan saya gitu kan. Mungkin teman-teman yang bekerja di kantor juga ketika mau jadi fokus kan nggak langsung melepas pekerjaannya di kantor. Jadi kita juga harus melihat dari beberapa sudut pandang gitu kan, beberapa sisi yang memang masuk akal. Jadi nggak usah apa ya panik gitu ya, nggak usah ribet gitu loh. Ambil aja positifnya, bagus kok nambah konsumen baru gitu. Oke, siap Bu. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Biasanya kan Ya. kalau MLM itu kan nggak lepas dari percaya diri yang tinggi, apalagi dalam memasarkan suatu produk ya Bu ya. Biasanya udah kena penolakan, biasanya mundur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tuh Bu agar bisa kayak gitu? Maksudnya percaya diri gitu menawarkan produk yang mungkin harganya mungkin beda dengan harga produk minuman yang lain gitu. Itu gimana tuh Bu? Ya jujur mungkin karena PD itu ya, saya lihat hampir semua leader besar itu diawali dari merasakan produknya dulu. Jadi di situ keyakinannya tumbuh dari dalam, dan itu tidak bisa kita samakan dengan orang yang belum merasakan manfaat dari produk. Mereka mau dipaksakan untuk meyakinkan juga ya susah ya, karena belum. Itu satu sih, kuncinya adalah Anda harus menikmati dulu manfaat dari produk ini. Terus yang kedua, untuk bisa kita percaya diri, kita sadari dulu bahwa sebuah tolakan itu sebetulnya tidak hanya berlaku di MLM. Ya, berlaku dari waktu kita kecil, kita pengen permen, nggak boleh sama mama. Lagi sakit gigi, itu pun tolakan sebetulnya. Ya, kegagalan, kita lagi mau ke sekolah nih, jam 7 pagi. Udah bener nih dari rumah jam setengah 7, udah biasa kok, udah bertahun-tahun itu pas. Tapi ternyata ada kejadian yang tidak di luar dugaan, misalnya ada presiden lewat gitu atau apa tuh nggak ngerti, pokoknya macet total yang akhirnya kita datang ke sekolah itu tidak tepat waktu. Itu pun sebuah kegagalan. Kita mungkin pernah juga ujian gitu kan, terus kita tidak
pengennya nilainya 100, tapi kita ternyata nilainya 60 atau misalnya nilainya 50. Itu pun sebetulnya adalah sebuah kegagalan. Terus kita juga pengen masuk sekolah SMA, pengennya SMA sekian, kita udah masuk ke sini ternyata ditolak, kita masuknya ke sekolah yang tidak kita inginkan. Sebetulnya tolakan itu sudah terjadi dari waktu terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Cuman orang terlalu fokus ketika itu berbicara tentang uang, ya. Oke. Ada nilai uangnya. Ketika ada nilai uangnya di situ dia langsung down. Kenapa? Karena fokusnya dia uang. Beda lagi kalau fokusnya dia adalah ikhtiar. Ikhtiar saya dibayar sama Allah, terserah apapun hasilnya, pokoknya Allah pasti bayar. Kalau kita niatnya ke situ, nggak akan ada istilah yang namanya kita nggak pede. Karena orang yang nggak pede itu pasti karena sering mendengar tolakan. Gimana, atau dia pernah ditolak, nggak enak, malu, gitu kan. Padahal kalau saya berpikir, kalau saya ditolak, saya menyakitkan hati saya selalu bilang, ya Allah, nikmat banget ya sakitnya, tapi saya percaya kok dari kesakitan ini pasti akan Allah bayar. Ya nikmat, sekarang ketika sakit saya bilang, ya Allah, saya keterima banget loh, sakit banget sama saya, ini benar-benar sakit, tapi saya yakin kok setelah kesakitan ini, saya kenapa dikasih sakit, mungkin next ketika ada yang closing saya bisa bersyukur, karena ternyata sakitnya ditolak itu seperti ini. Berarti suatu hari ini aku dapat closingan banyak, aku mensyukuri, tidak sombong, tidak lupa diri, ya. Karena kita tahu manis karena tahu pahit, gitu kan. Banyak loh orang yang dikasih closingan banyak tidak bersyukur. Oh berarti aku mah nanti diciptakan jadi orang yang banyak closingan bersyukur. Karena apa? Tahu di awalnya tuh kegagalannya luar biasa. Makasih ya Allah ya. Aduh sakit banget ini gitu. Oke. Itu aja. Jadi pedenya, akhirnya pede. Ya balik lagi Pak ya. Saya simpulkan, percaya diri nggak percaya diri itu berbicara tentang uang. Ya, karena ada uang harapan di sana sehingga akhirnya Anda nggak pede. Karena harapannya orang beli, harapannya kita dapat keuntungan gitu kan, sehingga akhirnya kita nggak pede dengan tolakan. Padahal dalam kehidupan kita sudah mengalami berapa banyak tolakan. Ngelamar pekerjaan ke 10 perusahaan, yang manggil cuma 2, udah diwawancara nggak dipanggil juga, itu pun tolakan. Tapi Anda tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada bicara uang di situ. Begitu. Oke. Jadi kita menganggap biasa, namun biasanya kalau karena ada uang, biasanya kita jadi baper juga ya Bu ya? Ya, karena gini Pak, apa yang kita lakukan, misalnya contoh, saya menawarkan produk kepada si A, ya. Jatuh, sorry Pak. Siap, aman Bu. Jatuh aja, kaget aku. Saking semangatnya ini Bu. Oke. Ininya lepas nih Pak. Energinya terlalu berat ini. Wah. Jadi gini ya, misalnya saya presentasi kepada si A. Kan kalau orang tuh berpikir berarti harapan saya si A itu join. Kalau saya enggak, saya berpikir gini, saya presentasi ke A adalah salah satu bentuk ikhtiar saya. Ya, kepada siapa? Ya kepada Allah, karena saya memang punya tugas untuk berikhtiar, karena saya punya mimpi, saya pernah berdoa. Jadi hasilnya apapun ya Allah nilai saya. Udah, jadi saya nggak fokus sama tolakan itu, sama kegagalan itu saya nggak fokus ke situ. Oke. Karena memang kalau penolakan itu wajar ya Bu ya, apalagi dalam dunia bisnis ya Bu, perdagangan dan lain sebagainya. Iya. Itulah mungkin salah satunya Bu, hingga mungkin Bu Osa nih bisa sampai di titik sekarang nih, karena udah banyak makan pil pahit, ya, banyaknya penolakan dan lain sebagainya. Nah akhirnya mungkin kalkulator dari Allah mungkin yang inilah hasilnya gitu Bu. Ya bisa jadi seperti itu, betul. Karena saya percaya pasti Allah tuh nggak tidur, Allah tuh nggak buta, gitu kan. Mau jelek mau buruk pasti Allah balas. Gitu. Karena sejatinya juga sih Bu, pelaut yang handal tuh nggak diciptakan dari ombak yang kecil ya Bu ya. Jadi dari tahun 2004 Bu Osa sampai tahun 2021 sekarang itu 17 tahun kurang lebih berkecimpung di dalam dunia multi level marketing, sudah merasakan lah pahit manisnya ya. Kalau nggak ada, kalau kata bola Bu Osa, kalau nggak ada pahitnya nggak ada juga manisnya. Jadi seimbang lah ya Bu ya. Oke, siap Bu. Oke, Somilah, tak terasa tadi kita sudah mendengar ya obrolan-obrolan sangat menginspirasi banget nih dari Bu Osa pada malam hari ini. Dan saya yakin, saya rasa nih juga Solmila juga banyak nih yang greget pengen bertanya. Oke, di sesi selanjutnya Bu Osa kita akan buka 3 pertanyaan. Oh iya, boleh. Pilih, tentunya nanti akan mendapat juga special gift dari kita langsung. Ya. Oh ya. Untuk Solmila, mohon maaf atas ketidaknyamannya, saya ingin menginformasikan juga bahwa saja di live Facebook saat ini sedang ada gangguan.
tiba-tiba tiba-tiba tidak bisa diakses. Namun tak usah khawatir, Soul Mila pada malam hari ini bisa klik link YouTube yang ada di kolom komentar. Nah, bisa klik link YouTube dari Milagros Indonesia. Teman-teman juga bisa menonton live-nya melalui YouTube. Alhamdulillah, Bosa, hari ini kita sudah mengumpulkan penonton kurang lebih 500, Bu. 500, Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang lebih sekitar segitu. Nah, untuk Soul Mila, sebelum sambil tunggu kita pertanyaan masuk pada hari ini, saya akan ingin menginformasikan juga kepada para Soul Mila untuk selalu mengupdate email aktif terbaru. Kenapa? Karena di email aktif nanti kita akan mengirimkan informasi-informasi terbaru melalui email tersebut. Nah, terus kedua, jangan lupa Soul Mila hadiri MS4 di Lampung pada tanggal 5 Desember 2021. Jangan disia-siakan karena di sana nanti bakalan ada 4 direktur. Nah, yang pasti itu bakalan seru banget. Terus yang terakhir, tetap semangat juga Soul Mila mengumpulkan poin-poinnya untuk mencapai free masuk di acara McD 8. Ya, apalagi sekarang ini udah pada balap-balapan nih ya, ngejar poin ya. Mungkin itu saja informasinya sambil kita tunggu nih pertanyaan yang akan masuk. Bosa ya. Sekarang di Bandung posisinya saat ini. Ya, saya di Bandung. Oh, masih sering mengadakan pertemuan-pertemuan juga, Bu? Nah, kebetulan kalau yang di Bandung itu kan setiap hari, seminggu sekali itu pasti ada pertemuan di rumah saya. Ya, pertemuan. Jadi saya bikin TM online di live Facebook, tapi yang di Bandung itu kita ketemu langsung di sini, ngumpul. Itu seminggu sekali, gitu kan. Dan alhamdulillah itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Makin ke sini makin bertambah orang yang datang ke pertemuan di rumah saya, gitu. Sementara seperti itu, gitu kan, yang saya lakukan sambil ngikutin pertemuan-pertemuan yang perusahaan adakan, gitu Pak. Oke deh. Dan mitra saya juga sama ya, di Kediri juga mereka juga membuat HTS rutin, gitu kan, time rutin. Jadi titik-titik pertemuannya itu dibikin sama upline-upline-nya, begitu. Oke, siap-siap, Bu. Arti dari berani bermimpi itu apa, Bu? Puasa nih berani kan bermimpi itu sebetulnya berani bermimpi nih, big why ya. Itu apa tuh? Arti dalamnya tuh. Jadi gini Pak, jadi sebetulnya ada sejarahnya sih nama berani bermimpi itu apa ya, semacam tiba-tiba gitu. Jadi waktu itu ketika saya lagi ada di perusahaan MLM, terus akhirnya mengalami kebangkrutan gitu kan, terus komisi tidak terbayarkan gitu kan, terus saya sedang mengambil impian apartemen gitu kan, terus saya juga kondisinya benar-benar lagi jatuh banget gitu, usaha saya pokoknya nggak ada gitu kan, saya cuma pegang uang 3 juta rupiah doang, sedangkan saya harus membayar apartemen itu 1 bulan 8 juta gitu kan. Dan tapi saya udah mimpi gitu bahwa itu memang harus dapat. Nah, saya waktu itu nggak bilang ke developer bahwa saya nggak lanjutin atau saya tawarkan pada orang untuk dijual, tidak. Tapi di situ saya cuman merenung gitu ya. Masa aku nanya sama diri aku sendiri. Sebetulnya yang mewujudkan impian kamu itu siapa sih? Gitu kan? Yang mewujudkan impian kamu itu sebetulnya bukan perusahaan kamu sekarang yang memang waktu itu saat itu kondisinya sedang tidak membayar saya ya, kondisinya lagi hancur lah gitu kan. Terus yang membayar itu siapa sih? Yang memberi itu siapa sih? Kan Allah yang memberi gitu kan. Kenapa kamu harus terpengaruh dengan kondisi seperti itu? Gitu kan, bagi Allah tuh mudah banget, duit itu udah dicetak memang buat manusia gitu kan. Tinggal masalahnya apakah kamu mau dipilih atau tidak gitu loh. Nah, di situ akhirnya saya di kamar kosan ya sendirian, saya merenung gitu kan bahwa ini mimpi saya harus terjadi. Akhirnya tiba-tiba keluarlah tulisan Osa berani bermimpi. Jadi Osa berani bermimpi itu sebelum saya di Milagros, ya. Sebelum saya di Milagros itu memang nama Facebook saya sudah Osa berani bermimpi gitu loh Pak. Jadi waktu saya bikin status waktu itu, saya foto gambar apartemen itu, Bu. Saya foto gambar apartemen itu dan saya sebutkan di situ yang mewujudkan ini hanya Allah dan saya. Udah di situ saya ganti nama saya jadi Osa berani bermimpi. Jadi akhirnya ke bawah ada di Milagros. Jadi Big Why berani bermimpi, dan Big Why itu dapatnya ketika saya sharing sama Pak Angga.
Ya, saya sharing Sharing sama dan Pak semangat. Angga, sama alhamdulillah ya dengan Pak Angga tuh saya ketemu, terus saya nanya gitu kan sama Bapak tuh, Pak, kenapa sih ada orang yang berjuang, tapi ada juga yang dia berjuang tapi nggak sungguh-sungguh gitu. Nah, Pak Angga tuh bilang, perbedaannya adalah why-nya, Bu, big why-nya. Nah, akhirnya terjadilah big Wah, why berani bermimpi. Jadi, oke. Anda harus Awal berani mulanya tuh bermimpi. Bu ya. Ya, tapi bukan hanya berani bermimpi, tapi temukan alasannya kenapa Anda harus sukses. Gitu. Jadi why, alasan terbesarnya apa? Karena tanpa alasannya juga ternyata tidak bisa dapat gitu. Karena kesuksesan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Jadi Allah juga memberikan selalu ada alasannya. Makanya tugasnya manusia adalah membuat alasan-alasan itu. Gitu, Pak. Wow. Oke. Siap-siap. Wah, sudah ada nih pertanyaan masuk nih Bu dari YouTube. Iya, boleh. Lumayan banyak. Tunggu kita up. Oke. Oke, untuk Solmila juga tak perlu khawatir. Kalau misalnya memang di Facebook belum bisa diakses, silahkan Solmila bisa klik link di YouTube kita juga ada. Ya, Solmila. Oh, Facebooknya lagi ada bermasalah ya? Betul, Bu. Iya, tiba-tiba nih. Tapi tenang aja, masih ada YouTube. Iya. Kita live juga ini. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu. Iya. Dari Ibu Dila Mei Dwi Hari ini. Mohon izin Bosa, bagaimana caranya membina tim agar dapat solid dan mau maju bersama untuk mewujudkan impian? Wah, Iya. ini Membina tim agar dapat solid dan mau pertama ya kita harus bikin program dulu ya, kita harus bikin program di program. mana kenapa kita harus bikin program, karena dari sekian banyak mitra kita juga nggak pernah tahu ya mana mitra yang betul-betul memiliki tujuan yang sama dengan kita. Nah, kita harus menyaring mereka dengan cara misalnya kita bikin training, kita harus bikin training. Nah, dari training itulah kita akan menyaring siapa sih sebetulnya tim kita yang memang benar-benar ingin berubah ya, yang sama lah dengan kita gitu loh, pengen belajar, pengen berubah. Dari training itu pun belum tentu ternyata mereka yang datang itu adalah orang-orang yang serius gitu kan, yang akan menjadi solid kita untuk mewujudkan impiannya mereka gitu kan. Jadi dari mulai training itu harus lanjut ya ke konsultasi gitu kan. Jadi harus bikin grup khusus dari peserta-peserta training itu untuk melanjutkan. Jadi impian yang kemarin itu langsung dilanjutkan ke tahapan-tahapan lanjutannya, dan itu biasanya mengerucut ya, mengerucut. Nah, makanya di sini juga kita harus sadar bahwa pengerucutan itu adalah sesuatu hal yang biasa ya, karena untuk sesuatu yang bagus atau misalnya sesuatu yang hebat itu kan tidak banyak orang. Jadi kita jangan kecewa gitu loh ketika yang training member aku banyak, yang ikut training sedikit. Dari ikut training kok yang lanjut ke konsultasi sedikit, itu memang sudah aturannya seperti itu ya. Jadi yang namanya seleksi alam gitu itu ada. Nah, nanti dari situ mungkin dari training yang kita bikin beberapa kali akhirnya tersaringlah yang selalu terus konsultasi sama kita, selalu sharing, selalu meminta pendapat kita dan mendengarkan apa yang kita sarankan. Mungkin hanya 2-3 orang. Tapi dari 2-3 orang itu gitu kan, ketika itu solid maka itu akan menciptakan omset. Ya, jadi jangan dulu berbicara tentang tim, tapi kita juga harus punya partnernya dulu gitu kan. Siapa yang bisa membangun sebuah tim dengan cara menyamakan dulu kita sama-sama punya impian, dan bukan hanya sekedar punya impian, tapi dia juga punya why dan dia juga punya mengikuti program yang dijalanin sama kita. Jujur ya, saya pribadi juga dari hal seperti itu banyak berkurang ya, maksudnya dari sekian banyak peserta berkurang, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena menurut saya ya, omset terjadi di jaringan kita itu adalah diciptakan oleh para peminum yang dikelola oleh beberapa orang pebisnis. Beberapa orang yang punya mimpi besar. Jadi ketika Anda baru sendirian atau misalnya Anda baru punya 1-2 orang yang punya mimpi, nggak jadi masalah. Tapi mereka lah orang 20% di jaringan Anda, tapi dia akan menciptakan omset 80%. Jadi begitu sih caranya. Jadi memang harus lanjut ke konsultasi, tidak bisa hanya sebatas di pertemuan aja atau hanya di training saja. Begitu baru akan terjadi yang namanya tim yang solid nextnya. Gitu ya, Bu Dila. oke. Gimana Bu Dila ya?
Saya rasa ini pertanyaan sudah cukup menjawab, jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan dari Bu Dila nih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Winami. Bu Osa, sasarannya siapa Bu Osa untuk jadi agen sehingga banyak yang ngikut? Nah, target market nih Bu nih. Kenapa bisa sampai banyak yang ngikut nih pengen jadi agen? Gini, ya ini pertanyaan yang bagus banget. Iya, ini nih. Jujur Pak, aku tuh targetnya sebentar. Aku nggak pernah target malah Pak. Target aku tuh anak muda, target aku ibu-ibu, atau target siapa enggak. Jadi waktu aku nge-add pertemanan di Facebook, ya kan aku tuh sebetulnya nggak terlalu pinter loh, cuman tahu Facebook, main IG pun baru itu pun IG anak saya gitu ya. Jadi saya nggak bermain di medsos lain selain Facebook waktu itu. Tapi yang saya lakukan adalah ketika saya nge-add orang, saya cuman berdoa sama Allah, tolong beri, tolong dekatkan saya dengan orang yang membutuhkan produk Milagros dan dekatkan saya dengan orang yang akan menjadi teman saya di bisnis ini. Dan saya cuma lihat nama aja, saya nggak tahu. Jadi saya tuh tanpa target, tanpa sasaran Pak. Tapi saya berdoanya itu ya. Dan ketika saya nge-broadcast pun ya saya berdoa gitu, saya minta bahwa sampaikan informasi ini kepada orang yang butuh Milagros. Mungkin di luar sana ada yang lagi cari solusi, yang mamahnya sakit seperti saya kemarin, atau saya orang yang mengalami kesakitan, tolong sampaikan kepada mereka. Tolong saya hubungkan dengan mereka. Jujur, mungkin ini tidak ada ya di materi, di teori MLM, teori marketing. Saya tuh mungkin salah satu leader yang sebetulnya jawabannya tuh paling aneh ya. Maksudnya tidak teori, maksudnya nggak punya teori banget gitu loh Pak. Maksudnya itulah yang saya lakukan. Makanya ketika mitra saya bilang target harus kemana-kemana, alah pokoknya mah jalan aja gitu kan, berdoa aja. Yang penting teman dekat, keluarga, daftar nama itu harus sambil dilakukan. Itu saya jawab jujur ya. Maksudnya maaf kalau jawabannya kurang memuaskan karena saya tidak punya teori targeting gitu. Begitu sih Pak. Begitu sih Ibu Sri ya. Jadi diiringi dengan doa juga ya Bu ya? Ya berdoa, berafirmasi, membayangkan. Ya, Bu, ya? Kenapa? Karena terkadang kan biasanya orang target bikin set goals dan lain aku sebagainya. Gitu Pak, jujur aku tuh yang paling nggak punya secara catatan. Saya tuh paling berantakan kayaknya. Tapi saya membayangkan, gitu. Saya membayangkan gini Pak. Nggak, jadi saya gini, saya ketika bikin status di Facebook, ketika saya bikin broadcast, saya membayangkan di dunia ini, anggaplah di dunia ini, anggaplah Indonesia aja dulu lah, nggak usah dulu mikir dunia. Berapa banyak orang yang sebetulnya sedang mengalami kesakitan, berapa banyak orang yang sedih, orang tuanya mungkin sakit atau keluarga. Saya bayangin dulu bahwa itu memang ada, ya, dan saya minta gitu loh, hubungkan saya dengan mereka gitu. Itu aja sih, waktu dulu gitu Pak, ilmunya. Oke. Wow. Makanya saya nggak tahu itu siapa, dia punya duit atau enggak. Aku nggak tahu lah, pokoknya gitu aja. Ajar aja lah. Pokoknya closingan banyak aja waktu itu, udah. Oke. Karena biasanya nih, saya baru tahu juga nih biasa kira bahwa nih database banget ya. Data ya. Saya mikirnya karena biasanya Bu, orang-orang yang seperti Bu Osa nih orangnya biasanya database banget nih. Misalnya di daerah Bandung ada berapa rumah sakit, ada berapa jumlah orang yang sakit, sekian berapa. Dia ukur dulu seberapa banyak ya. Aku paling males Pak. Aku tuh benar-benar kacau pokoknya. Itu yang saya lakukan Pak. Itu yang saya lakukan ya Bu Sri. Memang itu yang saya lakukan. Saya bicara apa adanya. Makanya saya juga ke mitra juga saya kan bicara apa yang saya kerjain. Walaupun kalau mereka lebih pintar, lebih bisa ya bagus. Tapi kan saya hanya cerita pengalaman saya. Gitu. Oke. Wow. Siap. Thank you. Semoga tadi bisa menjawab ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih dari Bapak Kusnadi Mansur. Assalamualaikum Bu Osa. Waalaikumsalam. Mau tanya kalau ada mitra kita yang masih bekerja, bagaimana waktu yang fleksibel menjalankan tugas pekerjaan dengan bisnis Milagrosnya? Atur nuhun Bu Osa. Wah, ini bagi waktu nih, hampir mirip nggak? Ya. Bakal kena di judulnya nih, bagi waktu. Iya.
Nah, kalau kita punya mitra yang sedang bekerja, berarti di sini kan balik lagi ya kepada multi level marketing itu adalah kerja tim ya. Jadi kita itu harus rela, harus ikhlas disibukkan oleh mereka. Disibukkannya dengan cara seperti apa? Contoh nih, mereka bekerja bisa menyponsori aja itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat kerjasama yang sangat bagus. Nah, nanti para peminum-peminum yang mereka sponsorin gitu kan, kita yang melakukan follow up-nya, kita yang melakukan edukasinya, cara minumnya, bahkan kita mungkin mengajarkan masuk virtual office. Siapa tahu orang yang kerja itu menyponsori ibu rumah tangga yang tidak bekerja, ya, yang mungkin dia jauh lebih banyak waktunya, makanya kita harus megang kedalaman gitu loh. Jadi kalau tim saya yang bekerja, kenapa dia bisa resign, itu karena ada kerjasama bersama Upland. Jadi jangan sampai kita itu nyuruh dia resign gitu kan, tapi kita tidak membantu bagaimana supaya dia mengambil keputusan resign gitu kan. Nah di sini betul kerjasama. Tapi kalau untuk waktu, jujur mitra saya ada ya, dia punya to-do list ya untuk mitra-mitranya, itu keren banget. Tapi ya itu tadi Pak, balik lagi. Kalau saya kan nggak gitu ya, maksudnya aku tuh bukan tanpa arah ya, maksudnya tidak mutlak gitu kalau aku tipenya. Jadi ketika ada mitra saya bekerja, saya bilang sama dia gitu kan, lakukan ketika kamu ada waktu. Tapi yang pasti kamu tuh rekrutmen aja udah bagus, udah tenang. Itu mitra nanti udah nyampe produknya, kasih nomor WA-nya, bagian aku yang mengerjakan untuk memfollow up lanjutannya, bahkan untuk mencarikan stokis berikutnya dan segala macam. Pokoknya tahu-taunya itu yang kerja itu dibagi tugas, dia cuman sponsorisasi. Jangan membina, karena kebayang ya orang kerja itu udah terfokuskan sama kerjaannya. Jadi nggak mungkin dia membina dulu atau segala macam. Kita bantu kita dengan cara memfollow up peminum itu. Jadi dia hanya rekrutmen aja. Kalau rekrutmen menurut saya tidak perlu waktu khusus, ya kan? Dia pokoknya setiap bisa pegang handphone, dia broadcast, gitu kan? Dia bisa bikin iklan, misalnya dia bisa share testimoni di Facebook atau di mana. Terus ada orang yang nanya produknya, dia butuh membeli, gitu kan? Atau dia butuh apa? Tinggal lemparin aja dulu ke Upland, gitu. Sampai akhirnya si mitra kita yang bekerja itu memiliki income, misalnya minimal 3 juta atau 5 juta sebulan, baru kita ajak ngobrol. Apakah akan tetap bekerja atau akan fokus di bisnis ini, gitu kan, dengan cara kita memberikan contoh-contoh orang yang fokus tuh seperti apa hasilnya, begitu sih. Kalau misalnya kamu aja bekerja di perusahaan sebulan digaji 10 juta dengan bekerja dari hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore, terus Anda ngerjakan bisnis MLM dengan Milagros dengan paruh waktu, gitu kan, dan bisa menghasilkan 3-4 juta per bulan, menurut saya mana yang lebih baik diperjuangkan, gitu kan. Nah, jadi begitu sih caranya. Jangan dibebankan sama follow up gitu. Jangan dibebankan sama follow up ya. Iya. Oke deh. Wow. Ini sudah cukup menjawab dari pertanyaan dari Pak Kusnadi Mansur. Bosa seru nih. Kayaknya bagus juga kalau kita tambah satu lagi nih, Bu. Kebetulan boleh, saya masih Pak. Banyak stok untuk merchandise nih. Boleh. Ya, kita tambah satu lagi. Seru nih. Dari Milagros It's Me. Nah, bagaimana caranya supaya kita berani bermimpi? Karena masih banyak orang yang sulit menulis impiannya, Bu. Wah, betul. Wow, silahkan, Bu. Ini dalam ya, Pak. Dalam nih. Apalagi tentang mimpi ya, Bu Osa ini terkenal mewujudkan mimpi-mimpinya atau set goals-nya. Saya kadang merubah kata impian itu ke mitra saya ya. Kadang-kadang saya rubah. Mungkin dengan kata-kata impian itu terlalu abstrak atau orang tidak terbiasa dengan apa sih impian. Kadang mereka bingung gitu loh. Apa dong ya impian saya itu gitu. Itu benar kenyataan Pak. Mungkin karena memang budaya gitu ya, atau misalnya pembentukan kita dari sebelumnya dari keluarga atau apa yang tidak bermimpi, tidak di support untuk bermimpi gitu kan. Saya kadang mengganti kata-kata ini, mudah-mudahan bisa membantu Milagros It's Me ya untuk bisa lebih mengerjakannya. Coba ganti ya, berani bermimpinya itu dengan kebutuhan. Bermimpinya itu diganti dengan kebutuhan. Jadi kalau impian saya itu apa sih? Dibalik diganti jadi kebutuhan saya itu apa sih? Kebutuhan saya itu apa? Ya saya sebetulnya butuh fasilitas yang bagus buat anak saya.
mungkin dengan kata-kata kebutuhan, akhirnya orang akan bisa menuliskan. Walaupun mungkin kita jangan dulu muluk sebagai upline ya. Aduh, masa ya sih kebutuhannya cuma bayar anak sekolah? Masa ya sih kebutuhannya cuma sepeda motor? Bermimpi itu yang tinggi dong, please deh. Ini Indonesia, ya, ini Indonesia. Yang justru di Mimpi sini PR gratis kita Om itu, ya. Mimpi PR gratis kita aja itu kok kan, takut. iya soalnya gini loh Pak. Ya kita berbicara nyata ya bahwa pengusaha aja di Indonesia tuh tidak terlalu banyak gitu kan. Sedangkan kebanyakan itu adalah seorang karyawan yang memang maaf ya maksudnya tidak memiliki mimpi yang besar misalnya gitu. Nah, kalau kita sekarang berbicara mimpi ya tentu banyak banget orang yang sulit menjawab gitu kan. Tapi coba kita mulai dengan apa sih kebutuhan kamu? Ternyata butuhnya tuh ya saya pengen bayar anak sekolah, saya pengen suami saya tuh berhenti bekerja, gimana caranya? Jadi saya harus punya gaji menghasilkan uang sebanyak suami saya bekerja. Kita jangan gemes pengen kenapa sih mimpinya nggak mobil Mercy gitu, kenapa sih mimpinya nggak rumah ini gitu. Nah jangan seperti itu karena mimpi itu bertahap ya. Jadi orang bisa berani bermimpi itu ada tahapan-tahapannya dulu ya. Nggak bisa langsung dia punya mimpi besar gitu ya. Nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi harus digali dari kebutuhan. Nanti lama-lama ketika dia bisa menyelesaikan satu kebutuhan satu, saya bisa ngebeli laptop ya buat anak saya. Itu ada sesuatu kayak semacam yang tadinya mustahil ternyata terjadi. Contoh ya ini kejadian di jaringan saya. Bu, saya nggak nyangka banget loh, saya ternyata bisa ngebeliin laptop buat anak saya gitu kan, padahal awalnya dia itu pengen ngebeliin HP buat anaknya, terus akhirnya maju ke laptop, sekarang ke motor, masukin sekolah anaknya itu sampai 11 juta. Nah dari situ keyakinannya itu bertambah bahwa saya tuh bisa, sesuatu yang kemarin nggak bisa ternyata bisa. Nah disitulah akhirnya nanti sedikit demi sedikit itu mimpinya akan jadi tinggi gitu loh. Makanya di sini jangan disamain gitu ya, kita ngobrol misalnya sama orang yang ada di negara maju misalnya yang mereka punya mimpi-mimpi besar, tapi bukan berarti mengecilkan orang Indonesia, bukan. Tapi maksud saya, bagaimana cara menggali kita atau mitra kita punya mimpi. Ya kita sendiri kadang ada yang bingung kan, apa sih mimpi aku? Coba deh butuhnya dulu apa, gitu kan? Kebutuhannya apa, gitu kan? Yang biasanya itu dipenuhin sama siapa, coba penuhin sama diri sendiri. Sampai pada akhirnya mungkin 10 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, akhirnya dia tanpa disadarin, gitu kan, dia meningkatkan kebutuhannya gitu. Akhirnya dia punya mimpi, gitu. Akhirnya dia mimpinya mimpi besar ya kan. Contoh lah, mitra saya ya, impian pertamanya itu adalah buat anak, gitu kan. Terus abis itu udah buat anak, terus tiba-tiba buat renovasi rumah ibunya. Ternyata bukan renovasi, ujung-ujungnya malah membelikan rumah, membelikan tanah dan ngebangun rumah. Terus habis itu ngedaftarin haji ya. Terus udah gitu beli tanah untuk bangun kontrakan. Dia sampai ngobrol, dia nggak sadar gitu loh. Kok sekarang aku sedang membangun sebuah kontrakan. Nah, ketika dia sudah ada di bangun kontrakan, dia tiba-tiba bermimpinya melambung lagi. Aku nanti pengen punya ini, aku pengen punya kontrakan lagi, aku pengen ini. Jadi bertahap gitu loh, supaya kita bisa berani bermimpi. Begitu sih. Ya, Wow. Pak. Wow, oke, siap Bu. Nah, tidak terasa sudah 4 pertanyaan nih. Biasanya 3. Nah, kita tambah nih karena kita punya merchandise ya, Bu ya. Nah, ada 4 pertanyaan. Nah, mungkin tak terasa juga nih. Bosa kita Iya ya. sudah sampai jam 9 nih. Wow, saking Jam serunya. 9. Jam 9 malam. Nah, Solmila, sampailah kita di penghujung acara nih. Ya, Bosa terakhir. Apa yang kira-kira ingin Bosa sampaikan untuk Solmila yang hadir pada malam hari ini agar tetap on the track dalam bisnisnya? Wah, ini ya mungkin statement saya atau pesan saya ya buat teman-teman ya. Ada 2 sih ya. Yang pertama itu tentang fleksibel tadi ya. Jadi jangan jadikan, daripada kita menghabiskan energi untuk mencari alasan untuk berhenti. Contoh misalnya, saya nggak bisa sukses karena suami saya nggak mendukung, saya nggak bisa sukses karena suami saya nggak membantu gitu kan, saya nggak bisa sukses karena saya masih bekerja, saya nggak bisa sukses deh kayaknya karena saya punya anak kecil. Daripada Anda terus gitu mencari alasan-alasan itu, mendingan cari satu alasan, cukup satu alasan aja ya, tapi ini akan menentukan kehidupan Anda dan Anda akan mendapatkan hasil. Apa itu? Alasan kenapa Anda harus sukses. Jadi fokusnya itu adalah alasan. Temukan dulu alasannya. Ingat kembali lagi bahwa yang memberikan kesuksesan bukan tenaga kita, bukan kepintaran kita, tapi semua itu adalah atas
apa namanya, diberikan oleh Allah gitu kan, dan Allah pun hanya memberikan kepada orang yang punya alasan ya. Jadi Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan dan alasannya jelas. Jadi kalau kita sudah tahu itu, mendingan waktu kita gitu kan, energi kita dipusatkan untuk membuat alasan kenapa saya harus sukses di bisnis ini ya. Walaupun suami nggak mendukung, walaupun orang tua belum mendukung gitu kan, walaupun saya nggak punya modal, itu nanti akan terlupakan dengan sendirinya ketika Anda fokus kepada alasannya kenapa saya harus sukses. Terus yang kedua ya, ketika Anda serius di bisnis ini, bukan hanya sebagai pengkonsumsi, tapi adalah sebagai pebisnis, Anda harus tahu dulu kodrat bisnis ini. Jangan sampai Anda nanam gitu kan, contoh misalnya Anda nanam padi, udah tahu padi itu panennya 3 bulan sekali, karena Anda kurang belajar, kurang tahu gitu kan, bahwa padi itu panennya 3 bulan gitu kan, Anda di 1 bulan pertama sudah menunggu-nunggu hasilnya, dan akhirnya di bulan kedua Anda tidak mendapatkan hasil, Anda langsung mengambil kesimpulan bahwa bisnis ini sulit, bahwa saya tidak cocok dengan bisnis ini gitu kan, bahwa program ini nggak bagus atau segala macam, padahal bukan itu, Anda belum tahu bahwa padi itu ternyata panennya adalah 3 bulan. Nah, seperti di bisnis ini, diingat kembali bahwa MLM itu adalah kuadran kanan. Ya, kalau kita membaca Robert Kiyosaki, MLM itu adalah membangun sebuah bekerja dengan sistem. Tidak beda dengan orang yang membangun perusahaan, pabrik, PT dan segala macam. Ada sebuah proses di situ gitu kan, sebuah aset yang akan menghasilkan uang. Artinya apa? Kalau Anda mencoba bisnis MLM dan memang pengen sukses seperti leader-leader MLM, Anda ketahui dulu tentang kodrat bisnis ini. Berarti artinya apa? 1-2 tahun di awal mungkin Anda belum mendapatkan hasil yang seperti Anda harapkan. Kalau Anda punya mimpi yang besar, pengen penghasilan 100 juta, 200 juta, 300 juta misalnya per bulan. Dan Anda jangan dulu kecewa, dan Anda jangan dulu mengaku bahwa ini bisnis tidak baik. Anda pelajarin dulu. Seperti contohnya nih, kita bikin kos-kosan gitu kan, kita nggak ngerti, kita nggak bikin fondasinya dulu, kita langsung bikin tembok, kita langsung bikin atapnya, yang ada kita roboh gitu kan. Dan satu pesan saya, kalau Anda tahu Anda sedang membangun sebuah aset, Anda sedang membangun sebuah sistem, jangan pernah dijeda ya. Jadi bikinlah komitmen dari awal 1-3 tahun ke depan, Anda tidak boleh berhenti. Nanti setelah itu Anda tahun keempat boleh berpikir kalau Anda mau berhenti atau enggak. Begitu aja sih Pak, pesan saya kepada teman-teman semua ya, dalam kondisi seperti apapun, kalau kita tahu kodratnya, hajar terus ya, Wow, ambil arti positifnya begitu. wow, dalam banget nih Bu. Aduh, terima kasih banyak Bosa atas Dengan sharing-sharingnya pada senang malam hari ini. hati Pak Rivaldi Banyak ya. banget ilmu-ilmu yang kita dapat nih. Wah, saya yang belum tahu ini akhirnya jadi tahu dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bosa atas Ya, dengan senang hati kehadirannya Pak. di Terima acara kasih juga kepada ini. Solmila semuanya atas support dan energinya. Wow, terima kasih banyak Bosa. Terima kasih. Salam Semoga buat bermanfaat. keluarga. Amin. Salam Semoga kembali bermanfaat. Pak. Dan Amin. pastinya sangat bermanfaat banget Bosa untuk bisnis kita ke depannya nih. Tentunya jadi motivasi-motivasi lagi ya untuk kita semua nih. Apalagi yang baru join tentunya makin semangat lagi nih. Habis nonton ngemil, gas. Besok mungkin besok pagi udah mulai gas, gas, gas ya Bu ya. Terima kasih banyak Bosa atas Ya, waktunya. dengan senang hati. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Solmilah, dari obrolan kita hari ini, ya, kita bisa petik bahwa bisnis yang berhasil itu bukanlah bisnis yang terbesar sebenarnya. Bukan pula juga bisnis yang termegah gitu. Tapi bisnis yang berhasil itu adalah bisnis yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi. Pesan saya tetap sehat, tetap produktif. Terima kasih banyak Solmila sudah hadir pada acara malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyajian acara kita hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk bisnis kita ke depannya. Saya Rivaldi Ramadan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.